kontroversi teori awal mula terciptanya alam semesta. Bagi kalian yang suka ilmu sains, tentunya mengetahui bahwa awal mula alam semesta tercipta dari sebuah ledakan besar, atau dikenal juga dengan Big Bang. Teori Big Bang meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar dan memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Akibat suhu yang sangat tinggi, atom tersebut akhirnya menciptakan ledakan yang sangat besar yang dikenal dengan Big Bang. Ledakan itu akhirnya menyebar dan menciptakan seluruh isi dari alam semesta. Nah, dari teori inilah yang bisa dijelaskan oleh ilmuwan tentang awal mula alam semesta diciptakan. Tapi ternyata bukan hanya ada teori Big Bang saja, tapi juga ada teori lain yang dijelaskan oleh ilmuwan lainnya. Teori apa sajakah itu? Silakan simak video ini sampai selesai pada channel YouTube kami Bintang Fajar ini. Meskipun memang tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung pembentukan alam semesta, akan tetapi teori dan penjelasan mengenai awal mula pembentukan alam semesta ini dapat dipelajari di dalam ilmu astronomi. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana alam bisa terbentuk beserta dengan isinya. Namun dari teori-teori tersebut ada yang sejalan, tetapi ada pula yang saling bertentangan. Para ilmuwan memiliki argumen masing-masing dalam teorinya sesuai dengan apa yang mereka amati. Beberapa teori pembentukan alam semesta yang paling dikenal antara lain teori yang pertama, yaitu teori steady state. Teori steady state ini menyatakan bahwa alam semesta dibentuk tanpa awal dan juga akhir. Singkatnya, alam semesta ini memang terbentuk tanpa ada fenomena apapun. Teori ini dicetuskan oleh dua ilmuwan, yaitu H. Bondi T. Gould dan F. Euler pada 1948. Pernyataan dari teori ini didasari atas pengamatan terhadap benda-benda langit yang tidak pernah mengalami perubahan, padahal sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Teori ini sedikit bertentangan dengan ilmu agama soal kiamat karena menilai bahwa alam semesta tidak akan ada akhirnya. Namun tentunya hal itu tidak bisa diperdebatkan karena memang setiap teori pasti ada argumennya masing-masing. Selain itu, teori ini juga bertentangan dengan pemikiran dari beberapa ilmuwan yang meyakini bahwa alam semesta ini terbentuk karena adanya suatu peristiwa besar. Teori yang kedua yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang mungkin menjadi teori yang paling familiar terdengar di kuping masyarakat. Bisa dibilang teori ini bertentangan dengan teori steady state. Sebab teori ini menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk karena suatu fenomena, yaitu sebuah ledakan yang maha besar. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Abhi Lemaitre pada tahun 1920. Teori dentuman besar meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar dan memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Akibat suhu yang sangat tinggi, atom tersebut akhirnya menciptakan ledakan yang sangat besar. Ledakan itu akhirnya menyebar dan menciptakan seluruh isi dari alam semesta ini, termasuk planet. Seorang ilmuwan bernama Hubble juga mendukung pernyataan teori Big Bang karena menemukan bukti adanya geseran pada galaksi dalam gelombang mikrokosmos. Teori yang ketiga yaitu teori nebula. Istilah dari nebula pertama kali dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang ilmuwan. Nebula memiliki arti sebagai awan atau kabut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Immanuel Kant pada 1755. Teori ini juga menjadi salah satu teori yang penjelasannya paling bisa diterima oleh banyak ilmuwan. Alhasil, teori ini terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang astronomi. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari gumpalan gas dalam jumlah yang sangat besar, bersuhu tinggi, dan berputar dengan sangat lambat. Gumpalan ini berasal dari gas hidrogen dengan suhu yang sangat panas. Perputaran gas itu kemudian menyebabkan adanya konsentrasi materi dengan berat jenis yang tinggi. Proses konsentrasi tersebut kemudian berkembang dan akhirnya membentuk planet dan juga matahari. Immanuel Kant menjelaskan bahwa pembentukan tata surya berasal dari awan yang berputar perlahan dan kemudian ditarik oleh gaya gravitasi. Karena gravitasi itu, awan-awan tersebut menggumpal sampai mengeras dan menghasilkan susunan tata surya. Simon Laplace kemudian mengembangkan argumen yang dikemukakan oleh Immanuel Kant mengenai teori nebula. Penjelasan dari Immanuel Kant kemudian diperkuat dengan argumen dari Simon Laplace.
Penjelasan Simon Laplace ini bisa menjelaskan mengapa matahari memiliki ukuran terbesar di antara susunan tata surya yang lainnya. Laplace menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk mulai dari matahari. Matahari terbentuk karena adanya bola gas yang memiliki suhu sangat tinggi berputar ke arah keluar dengan cepat. Perputaran tersebut lantas membuat gumpalan yang ada di sisi luar terlempar dan dengan sendirinya mendingin. Setelah pendinginan, gumpalan itu membentuk planet, sedangkan bola gas panas tadi membentuk matahari. Penjelasan mengenai teori nebula kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Carl Friedrich pada abad 20-an. Weizsäcker menjelaskan bahwa awal mula alam semesta ini terbentuk dari lapisan gas berupa hidrogen serta helium. Gas-gas tersebut terletak di luar jalur matahari. Karena suhu panas yang dari matahari, gas-gas itu kemudian terkumpul pada sebuah garis massa. Kumpulan massa dari gas tersebut lantas menguap keluar angkasa dan menarik material-material padat yang ada di luar angkasa sehingga membentuk sebuah planet. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau yang dikenal dengan NASA juga memiliki argumennya sendiri mengenai teori nebula. NASA menjelaskan bahwa tata surya atau alam semesta ini bermula dari sebuah awan dan gas padat berupa debu yang ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Awan-awan tersebut lantas berputar dan akhirnya menjadi sebuah gumpalan. Kemudian gravitasi membuat gas dan debu itu berputar perlahan dan konsisten membentuk seperti sebuah cakram. Gas dan debu itu makin lama makin padat dan membentuk sebuah inti yang menjadi matahari. Sedangkan material lain yang ada di sekitar matahari mendingin dan membentuk planet yang dikenal dengan galaksi Bima Sakti. Proses pembentukan tata surya berdasarkan teori nebula secara umum. Dari pernyataan-pernyataan dari para ilmuwan di atas, terdapat garis merah yang dapat kita tarik mengenai teori nebula yang menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta. Pernyataan-pernyataan itu juga menjelaskan langkah-langkah yang nyaris sama dalam pembentukan alam semesta lewat teori nebula. Langkah-langkah itu antara lain: kumpulan gas. Kumpulan gas menjadi awal mula dari tata surya menurut penjelasan dari teori nebula. Gas ini dijelaskan berupa hidrogen atau helium. Gas-gas yang berputar. Gas-gas yang ada di luar angkasa itu kemudian berputar secara cepat hingga menghasilkan tekanan gravitasi yang tinggi. Akibatnya gas-gas tersebut menghasilkan suhu panas yang sangat tinggi sehingga membentuk inti dari matahari. Selama berputar itu beberapa gas yang ada di dalam inti tersebut ada yang memisahkan diri, tetapi tetap berada di jalur perputaran sehingga membentuk seperti cincin. Gas-gas yang berotasi di matahari diketahui memiliki tekanan gravitasi dari matahari. Akibatnya, gas-gas dan material lain di luar angkasa ditarik oleh gaya gravitasi dan menyatu menjadi sebuah gumpalan padat. Gumpalan padat itu kemudian mengalami pendinginan dan membentuk planet-planet yang mengitari matahari, termasuk bumi. Semakin jauh jarak planet dari matahari, semakin dingin pula suhu dari planet tersebut. Teori ini memiliki kelebihan, yaitu membuktikan bahwa tata surya memang berada segaris lurus dengan lintasan elips atau oval yang mengelilingi matahari. Oleh karena itu, teori ini dianggap sebagai teori pembentukan alam semesta yang paling masuk akal oleh para ilmuwan. Namun, meski teori ini dianggap masuk akal, teori ini juga bukan tanpa kelemahan. Teori ini dinilai oleh beberapa ilmuwan seperti James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans, bahwa massa yang ada di dalam cincin sekitar matahari memiliki tekanan yang kurang besar, sehingga tidak mungkin cukup untuk menarik benda-benda yang ada di tata surya dan kemudian memadat menjadi planet. Selain itu, Moulton menjelaskan bahwa teori nebula ini seharusnya menghasilkan ukuran planet lebih besar daripada ukuran matahari. Seperti diketahui, matahari menjadi material terbesar yang ada di dalam tata surya. Demikianlah pembahasan mengenai awal mula pembentukan alam semesta yang dijelaskan melalui teori nebula. Terlepas mana yang lebih benar dari teori-teori tersebut di atas, yang lebih pentingnya adalah kita menyadari bahwa alam semesta ini ada permulaan. Kalau ada permulaan, berarti ada yang menciptakan. Dialah Tuhan Sang Pencipta seluruh alam semesta, dan Dia pula lah yang mengatur segala hukum alam di alam semesta ini. Dan suatu saat Dia pula yang akan menghancurkan alam semesta ini melalui suatu proses yang disebut kiamat. Sampai di sini video kami kali ini. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya seputar sains dan astronomi.